Banyak yang ketawain gue, oh Freemason kok ngaku-ngaku, itu kan secret society, makanya jauhan dikit mainnya gitu ya. Kalau kita udah member Mason kemanapun di seluruh dunia dan kita declare kita Mason, gue bisa tinggal di rumahnya. Apa yang lu dapat di dalamnya? Maksudnya info apa yang dapat? Kadang network, kadang jadi kita ada meeting. Setiap periode ada meeting. Ada meeting serius. Itu meetingnya di ruangan Mason. Jadi kalau kalian lihat di Google gitu ya, Mason meetings gitu, nanti ada tuh ruangannya yang didesain yang unik itu, yang ada kayak papan catur, terus di setiap 4 penjuru ada wardennya gitu. Itu memang ritual, jadi ada gerakannya. Ini apakah betul Gema Guyardi di situ ya? Iyalah, gua ada kartu member juga. Nah, kalau menurut lu sendiri ini, tadi kan gue agak sedikit menggelitik yang lu bilang bahwa ini perangnya by design. Ya. Kalau ini perang by design, ini impactnya ke ekonomi. Misalnya ini kan perangnya antara Amerika dan Iran ya kan. Impact ekonominya pun terjadi sama mereka nih, bukan cuma ekonomi, fisik juga kena. Ya. Nah, siapa yang ngedesain dan yang dapat benefit siapa? Amerika yang dapat benefit. Loh, Amerika kan ekonominya juga naik juga kan. Per barelnya dia 100-an, di atas 100 dia. Iya, masalahnya kan dia tuh kan prinsipnya sekarang itu mengakuisisi tempat-tempat minyak kan sebenarnya. Dan problem utamanya adalah ini sudah bukan lagi mengenai Amerika itu mau untung atau tidak. Dia itu sebenarnya sedang menggunakan Iran untuk gebukin China. Pada dasarnya itu. Menggunakan Iran untuk ngebukin China. Ini perangnya Amerika lawan China, bukan perang lawan Iran. Kenapa? Karena China itu ngambil minyak murah dari Iran. Ya. Itu yang bermasalah. Kemudian Iran nyelundupin Cina, dalam tanda kutip nyelundupin secara legal ya artinya. Dia muterin, dia jual dulu ke Malaysia, lalu China beli dari Malaysia. Nggak langsung. Nggak langsung. Dan itu terbukti dari mana? Kapasitas produksinya si Malaysia itu sekitar 350.000 atau 500.000 barrel per hari. Oke. Tapi China melaporkan, gue beli minyak dari Malaysia 1 juta lebih. Terus minyaknya siapa selebihnya? Kan nggak mungkin ngambil dari Indonesia. Kaya raya kita kalau kayak gitu. Tapi Malaysia dapat cuan juga tuh ya? Dapat cuan, karena kan dia dagang. Nah, ngapain sih China capek-capek harus, emang berarti ada sisi ketakutan terpantaunya dong? Iya dong. Ada sisi ketakutan bahwa menyalahi regulasi atau bagaimana? Bukan regulasi, sebenarnya bebas-bebas saja semua negara mau beli. Boleh dong, boleh. Kenapa? Boleh. Kenapa harus ke Malaysia dulu, nggak langsung aja? Iya kan, namanya pergerakan senyap supaya nggak kelihatan kan. Ininya apa? Benefitnya buat apa disenyap-senyapin gitu? Supaya tidak diganggu kan. Oke. Karena prinsipnya gini, China itu sama Amerika itu perang dagang. Intinya itu dari 2018 itu perang dagang. Dan ini adalah perangnya antara Donald Trump lawan Xi Jinping. Selesai. 2018 itu udah dimulai trade war itu. Kesuspend ketika Trump kalah pemilu. Joe Biden naik. Diganti COVID kan perangnya kan, ibaratnya ini global disaster force major. Tetapi begitu yang namanya Biden kalah, Trump naik lagi, waktu itu gue udah ngomong perang dagang pasti lanjut. Cuma bentuknya apa gue nggak tahu. Tiba-tiba Idul Fitri 2025 keluar tarif war. Iya. Itu kan China sama Amerika tuh perang-perangan, naik-naikan terus kan. Nah, dilanjutkan dengan gebuk-gebukan masalah minyak. Jadi pantas aja ya gue lihat Profesor Jiang nih, Profesor Jiang ya. Dia bilang ke Trump naik pasti perang sama Iran. Nah, apa itu pola yang dibaca juga? Kalau dia kan bacanya sama Iran, mungkin dia baca masalah Cina. Nah, banyak orang kan ngomong, oh ideologinya Gema ngambil dari Profesor Jiang. Gua aja nggak pernah tahu Profesor Jiang siapa, satu. Kedua, kalau lu lihat, gua waktu COVID, saya satu-satunya di Indonesia waktu itu di konten Big Restart 2, silakan cari. Gue yang bilang COVID itu vaksinnya akan keluar kapan, itu gue udah ngomong. Dilihat dari baca pola market ya waktu itu. Jadi ideologi yang gua pakai itu mirip mungkin sama Jiang, malah gue seneng. Artinya yang gila bukan gue sendiri. Jadi pola pembacaan analisanya mirip. Tapi dia kan nggak ngomong kalau itu perang lawan China. Dia ngomongnya sama Iran kan. Sama Iran. Kalau gue ngomongnya langsung dari awal, ini dari 2018 China Amerika. Bukan, maksudnya Profesor bilang kalau Trump naik pasti nyerang Iran. Pasti nyerang Iran. Berarti mungkin dia udah dia tahu belakangnya China. Kalau gua nggak ngomong Irannya. Kalau langsung Cina, langsung tembak core-nya apa? Ini sebenarnya dua ini yang berantem. Masalah di tengah nanti ada Iran, ada Greenland, ada siapa? Itu kan cuma pionnya doang. Ini cangkangnya doang. Wah, gitu berarti loh. Memang pemetaan geopolitik dunia itu di luar dari apa yang kita lihat di permukaan berarti. Ya. Lu mesti lihat motif, karena motif itu nggak bisa lari. Misalnya Iran keambil sama Amerika. Mau nggak mau kan di sebelah nama Cina nih. Iya.
kalau Iran jadi wilayahnya Amerika, Ya. memang gampang sih ngebukin dengan sebelahan. Pusing dia. Karena sekarang kan akhirnya dia harus buka jalur sama Rusia kan. Ya, dan subsidi minyak jadi nggak ada ke Cina. Nah, betul. Pertanyaannya, ketika China itu sama Rusia bermain, Ya. itu yang kemungkinan nanti nextnya Indonesia akan bermasalah. Kenapa? Indonesia kan sekarang coba mengambil negosiasi sama Rusia untuk minyak. Tapi begitu nanti China sama Rusia itu transaksional minyaknya secara terang-terangan dan lebih detail gitu ya, maka ada kemungkinan nanti Indonesia ini dilarang sama Amerika untuk ngambil dari Rusia. Itu bisa terjadi seperti eranya Pak Harto. Kalau nggak ngambil dari situ, berarti Indonesia ngambil dari mana? Ya dipaksa ngambil sama Amerika dong, yang mahal dong. Jauh dong. Lah iya itu dia. Bukan jauh, maksudnya sama area yang dikuasain oleh Amerika. Middle East maksudnya. Yang bisa Middle East atau siapapun itu gitu loh. Kan sekarang kan upaya presiden itu adalah mendatangi negara-negara lain untuk mendapatkan minyak yang lebih murah. Tapi ketika yang gue takutkan, ketika nanti Iran itu dikuasai, China itu di blok kiri kanan dan di akhirnya bersekutu dengan Rusia untuk minyaknya, nanti Amerika pakai cara apa lagi? Seawas ya, lu semua kalau berani ngambil dari Rusia ya, lu musuhan sama gua misalnya kayak gitu. Nah itu kan jadi masalah buat kita. Emang gayanya Amerika ngancam-ngancam sih. Ngancam-ngancam. Tapi kalau kita lihat ya, Amerika udah punya Venezuela nih. Ya. 30% minyak dia pegang. Ya. Kalau dia ambil Iran, 30% lagi. Ya. Berarti kalau dia kemudian ambil Arab Saudi, berarti semua dia kuasai itu. Semua. Kalau Arab kan udah begini sama Amerika. Ya walaupun ngasih minyaknya masih. Iya, tapi kan mereka sudah punya bilateral agreement. Ya nggak apa-apa. Amerika tuh kan sebenarnya datang, lu mau kasih minyak lu nggak? Nego tuh berapa persen. Kan itu sebenarnya itu. Nah, sedangkan negara-negara Timur Tengah ini kan batu ceritanya. Yang Iran lah, Irak tuh batu. Setitis pun aku tidak akan kasih ke kamu ya perang. Tapi Irak kan udah ada hubungan kan Baghdad kan. Oh iya, karena kan Saddam Hussein, makanya Saddam Hussein dibantai. Karena waktu itu kan Saddam nggak mau kasih. Karena nggak mau ngasih, selesai dia. Selesai difitnah pembunuh massal kan gitu. Ya. Sama kayak ini siapa Gaddafi juga gitu ya. Sama. Nah, dari mana gue tahu bahwa itu mereka yang kasih tahu gue adalah salah satu Navy SEAL yang ke Irak. Navy SEAL bro. Gue punya temen sama beberapa pilot militer. Memang itu kisahnya ketika Irak terjadi perang itu transaksi oilnya langsung jalan itu. Iya. Jadi waktu mereka ke sana. Beberapa teman saya tuh cerita, beberapa teman-teman dia tuh sampai frustasi, sampai gila. Kenapa? Sampai stres, kena trauma. Karena tidak ada yang namanya senjata pemusnah massal itu nggak ada. Berarti sama aja kayak ngomongin nuklir sekarang nih. Iya, jadi mereka itu war di sana, membantai orang-orang ibaratnya perang for nothing. Dan at the end, ya ujung-ujungnya oil. Wih. Ngeri juga ya. Gue nggak salah 400.000 atau 300.000 tuh yang meninggal waktu itu ya. Ujungnya oil juga kan. Ujungnya oil. Karena apa? Nggak mau bagi kan. Ya lu nggak mau bagi gue kerjain. Tapi kalau mau bagi ayo kita bicara. Greenland diancam dikit kan akhirnya negosiasi toh. Either you cooperate or eliminated. Iya udah itu aja. Ngeri banget. Nah berapa persen? Ya terbukti Pak Jokowi jago kan. Freeport kan diancam-ancam, ya udah akhirnya deal kan, tetap deal gitu loh. Ya percentage. Pokoknya rule of thumb-nya simple, lu nggak mau bagi gua hajar. Kalau lu mau bagi, ayo kita bicara berapa. Nah, gue jadi ngebayangin bisa aja salah ya. Freeport dulu belum deal zaman Soekarno. Tiba-tiba ganti pemerintahan jadi deal di Soeharto. Ya. Ada nggak sih kemungkinan itunya? Iya, emang gitu pattern-nya kan? Emang gitu. Jadi politik dia ekonomi ya sebenarnya. Terus nasibnya Pak Karno yang nggak mau bagi gimana? Difitnah kan? Difitnah, kemudian dilengserkan, diasingkan. Itu terjadi sama si, ya itu yang tadi kita. Jadi kayak Libya kena juga, Saddam kena juga, Kuba juga kan. Ya Kuba next ini, habis ini kan ditarget juga. Burkina Faso tuh gitu. Iya. Parah lu data-data intelijensia tuh dapat semua ya lu ya, bisa tahu ya maksudnya. Perbanyak teman lah ya. Ngeri banget. Nah kalau sekarang nih keuntungannya di Amerika. Ya. Di apa namanya untuk Iran ini. Mungkin mereka belum untung juga, tetapi kan ini untuk masa depan. Ini sedang membangun infrastruktur untuk bisa mengeksploitasi lebih gitu. Long term gain gitu. Tapi Iran sendiri sekarang kalau menurut lu mereka ini depan ini kan lagi perang nih. Mereka ada hidden agenda nggak? Gua percaya di dalam perang-perang kayak gini, di bawah itu mereka ada sesuatu
Percaya. Tapi kan sebagian orang bilang nggak mungkin, masa mengorbankan pemimpinnya. Sekali lagi gue kasih tahu, yang namanya konspirasi politik dan perang kayak begini, yang ujung-ujungnya duit mega triliuner itu, lu nggak akan pernah bisa membayangkan dengan logika berpikirmu yang sekarang, gitu loh. Dan kita tahu Iran sendiri dua kubu kan. Iya memang. Palevi sama Khamenei kan. Ya itu aja kita lihat gitu. Di dalamnya terjadi tukar menukar intel, hianat berkhianat. Nobody know man. Ini adalah perperangan kelas iblis kalau gue bilang gitu. Yang manusia nggak bisa tahu, ini udah level malaikat lah gitu. Soalnya kalau pemimpin yang kena berarti ring 1 ya intelnya. Intel. Ya kan pasti intelnya itu ada hubungannya dengan mungkin ya dengan Pahlavi and the gang gitu kan. Karena ingin berkuasa lagi kan gitu kan. Kalau Pahlavi udah berkuasa, maka ini udah ally sama Amerika. Oh, ally dong. Kalau ally Amerika, maka gebuk Cina gampang. Gebuk Cina gampang kan gitu. Kan bisa ke sana gitu loh. Ya terlepas benar salah, tapi kan kemungkinan itu ada. Jadi jangan juga bilang itu tidak mungkin. Juga jangan bilang itu mungkin. Yang kita lakukan adalah bersiap-siap buat kita apal. Lagian kan masyarakat Indonesia instead of bingung mikirin income-nya, bingung nangisin kejadian Iran. Itu yang terjadi. Iya, maksudnya mestinya jadi pelajaran kita ngapain ya nih? Ya biar impact ini gak nyampe kita gitu. Iya. Misalnya terjadi perang, udah selesai nih misalnya nih antara Iran dengan Amerika. Misalnya Cina perang sama Amerika. Menurut lu kuatan mana? Perang fisik nih. Fisik. 50-50 bro. Kan kalau sekarang kita kelihatan gini, Amerika secara ekonomi terganggu pasti ya, ekonominya kan. Iran ternyata bisa ngelawan nih, gitu. Kita nggak tahu apakah itu senjatanya dari Cina atau bikin sendiri ya, gitu ya. Ada info bikin sendiri, ada bilang info dari Cina. Nah, kita nggak bisa buktiin kan gitu. Ini seolah-olah Cina menang perang tanpa ikut perang. Iya, pakai cangkang semua kan sekarang. Jadi kayak proxy. Iya, proxy, benar. Posisinya sekarang sampai kemarin China sampai statement main nuklir ke Iran, Israel lebih demis. Dia berani ngomong gitu. Berarti kan ada keberanian. Betul. Dan menurut info persenjataan mereka itu akan benar-benar udah paten di 2027. Mereka kemarin nutup udaranya 40 hari kan. Kita nggak tahu tuh untuk latihan kayak apa segala macam kan gitu kan. Kalau terjadi perang fisik, ini kan Iran sebenarnya sesuatu yang unpredictable kan ibaratnya. Ternyata ngelawan loh gitu. Kirain pemimpinnya mati selesai. Nah Cina pun unpredictable nih. Belum pernah perang fisik yang di dunia modern sekarang nih. Gak bakal kalau menurut gua. Gak bakal. Karena mereka sama-sama pedagang. Sama-sama pedagang. Oke. Kedua, sekarang coba perhatikan dari semua perang fisik, paling lama 30 hari bro. Paling lama. Bom-boman, dung. Itu juga kemungkinan ya, kita ngomong bodoh-bodohan, kemungkinan juga bisik-bisik hari ini gua ngebom situ, lo ngebom sini. Ya kan sama Iran yang sekarang kan juga orang prediksi nggak lama, nggak tahu masih lama nih. Iya, masalahnya kan sekarang bom-boman apa sih yang terjadi? Hari ini kan udah nggak ada bom-boman lagi. Nggak ada, sekarang tutup-tutupan. Udah selesai, 30 hari doang. Biasanya perang maksimum 2 bulan, habis itu perangnya berkelanjutan. Perang yang sesungguhnya itu perang Hormuz ini, bukan perang yang tembak-tembakan, udah kelar. Tutup-tutupan ini berarti ini kan? Perang sesungguhnya. Kalau perang yang tembak-tembakan itu opening, appetizer-nya, ribut-ribut. Berarti intinya Amerika cuma pengen Hormuznya nih. Paling Hormuznya. Memang pingin mendapatkan kontrol di Hormuz. Iran gak mau ngasih. Ya udah gua kerjain lo ya, gua tembakin. Israel ayo buat serang ini, serang itu. Tiba-tiba Israel di dalam Lebanon dibom, ya kan? Berarti sebenarnya Amerika sama Israel ini ada sedikit nggak kompak nih. Sebenarnya kalau misalnya bisa proksinya, bisa suruh bikin ganggu aja. Lo kalau maunya Amerika kan gak ada perang lagi, tapi kan dia masih nyerang Lebanon, gak jadi lagi. Nah ini yang tanda tanya, karena kan Netanyahu sempat beberapa kali ditegur sama Trump juga, suka overreacted kan, kayak anak kecil juga gitu loh. Jadi sebenarnya kalau lo lihat nih kayak tawuran anak SMA sebenarnya. Ini kayak kakek tantrum menurutnya. Iya. Yang mana kita yang ngerasain gitu ya. Simpelnya cuma satu, gue minta ada hak mengelola Selat Hormuz. Iran bilang kagak, ini bukan punya lo. Oh yakin lu? Ya udah ya gue tunjukin, ya kan ancam-ancaman, gue tungguin lu pulang sekolah di pengkolan gitu. Ya udah dibom lah situ, jebret dia ngelawan udah. Cuma kalau sekarang nih kayak semacam wibawanya Trump nih lagi menurunnya ya. Soalnya kayak ini sebenarnya presiden apa influencer sih sebenarnya? Nge-tweet mulu kan gitu kan. Ya kan? Ini kayak gue tweet lagi kurang angker gitu. Nge-tweet lagi sampai ada tako kan dia bilang. Lu ngancam doang, gak berani nyerang kan gitu kan. Nah kalau sekarang nih berarti semuanya nih by design. Ini menarik ya guys. Kita cuma ngeliat perangnya doang. Ini gara-gara nuklir segala macam. Ternyata itu
beyond that. Perang organik itu pasti lama, bro. Karena perang organik itu adalah perang ideologi. Itu lama. Tapi kalau perang yang didesain karena bisnis, beda cerita. Tujuannya berbeda. Ini pedagang sama pedagang sebenarnya. Pedagang sama pedagang. Pedagang sebenarnya nggak mau perang fisik karena perang fisik itu ngeluarin duit. Keluar duit, betul. Tapi perlu untuk dilakukan sebagai pembuka. Setelahnya itu perang yang sesungguhnya tarik otot mengenai deal-dealan. Gitu. Iya benar juga ya. Kayak kemarin Cina di ban importnya segala macam, yang jerit pengusaha-pengusaha di Amerika. Ternyata masih banyak yang impor. Benar. Masing-masing pegang kartu truf ya. Pegang kartu truf. Saling mengikat diri sebenarnya. Ini gue penasaran sama lu malah sekarang. Lu kok bisa dapat info-info gini? Lu kan di astronaci nih. Iya. Apa sih pendekatannya ini? Apa ada astronominya? Apa gimana gitu? Jadi astrologi dan Fibonacci. Sebenarnya kenapa kita bicara astrologi? Gue tuh menggunakan financial astrologi untuk mendeteksi siklus sebenarnya. Jadi siklus market, siklus ekonomi itu kan secara teori ekonomi astrofisik ya. Astrofisik ekonomi itu ada gitu. Jadi paling tidak kita bisa ngeliat nih siklusnya. Kalau misalnya kondisi lagi perang-perangan gini kan harga pada turun. Turunnya sampai di mana nih? Kalau misalnya turunnya tanggal sekian, bulan sekian, habis itu naik kan berarti kan ekonomi membaik, situasi politik membaik. Nah itu bisa kebaca sebenarnya dari situ. Makanya lo jadi trader ya? Iya jadi trader. Jadi lo tahu nih, ini taruh di sini, taruh di sini. Iya kurang lebih gitu kan. Jadi gitu. Setiap trader tuh harus baca politik juga ya? Harus. Karena politik, geopolitik sama ekonomi kan jadi satu, nggak bisa terpisahkan. Apalagi sekarang, Trump itu kan adalah presiden yang secara terang-terangan menggabungkan antara politik dan ekonomi. Karena dia pengusaha. Karena pengusaha. Jadi kita sebagai pelaku pasar harus ngeliat arah kebijakan politik itu kemana sebenarnya. Gitu. Karena itu game changer. Dulu jadi kalau pakai pialang nggak disarankan ya? Kalau kita nggak baca sendiri. Kan kita minta tolong pasang di mana, nanya lagi gitu kan. Ya. Yang baca dianya. Yang baca dia. Tapi kan kita sebagai yang punya duit kita harus tahu arahnya lah paling nggak gitu. Ya dulu pakai itu jadi kita nggak tahu tiba-tiba. Tapi ke pemula kan gitu kan. Iya. Wah, cuma jual beli doang tahunya kan gitu kan. Nah kalau astronaci ini sebenarnya satu pendekatan yang berbeda dari cara pandangan ini. Sebenarnya komunitas atau apa sih? Ilmu. Itu adalah keilmuan yang akhirnya tahun 2021 gua sahkan sebagai teori melalui doktoral saya. Jadi saya selama dari tahun 2009 menemukan pendekatan ini, menggabungkan kata kuncinya menggabungkan penelitian yang dulu sudah ada. Gua modifikasi, gabungin astrologi sama Fibonacci. Saya sahkan 2021 melalui disertasi saya. Terus sama jurnal Scopus Internasional saya ternyata di approve gitu ya. Dan akhirnya saya lulus, maka itu menjadi teori gitu. Jadi itu keilmuan. Dan bisnis kita sebenarnya research. Jadi kita jual analisis ke publik. Ini berarti Profesor Uji yang Indonesia nih, teman-teman ya. Dengan versi pandangan dari pola yang berbeda nih. Iya. Dan lu dapat info-info itu karena lu ikutan kumpulan ya kan? Kumpulan. Nah, lu waktu di Amerika. Lu kan kalau nggak salah dia bilang lu anggota dari Freemason. Freemason, yes. Tahun 2023 gua join. 2023 lu join Freemason. Nah, masyarakat ini apalagi nih kan kita nih banyak yang baru kenalan di channel ini. Pasti baru kenalan juga sama beliau. Sama seperti gua juga baru dengar pandangannya beliau hari ini. Banyak yang menyangka Freemason ini dengan Illuminati itu satu. Freemason, Illuminati, Bohemian Grove. Itu adalah satu kesatuan. Bohemian Grove adalah upacaranya. Freemason itu yang bergerak di ekonomi politik. Illuminati itu payungnya. Begitu nggak sih? No. Beda. Ada orang-orang Freemason yang Illuminati ada. Tapi Freemason is not Illuminati. Freemason itu adalah tadi kita sempat bicara ya ibaratnya kalau lu join Freemason tuh for networking dan itu kayak kadin lah ibaratnya itu. Kayak HIPMI gitu loh. Oh jadi maksudnya lu dapat insight ekonomi ataupun insight ekonomi politik atau apapun itu dari situ karena itu adalah brotherhood atau fraternity. Banyak orang-orang ngomong oh iya karena si Gema levelnya belum 33 degree segala macam. Lu kalau nggak ngerti Freemason mendingan diam gitu. Jadi mereka tuh menganggap kalau Freemason itu akan mengajarkan kita nanti harus menyembah satanik apa segala macam. Ya itu yang didengar. Come on man. Logo Freemason itu ada huruf G di tengah. Itu bukan Gema, itu G itu God. Itu Tuhan. Satu syarat untuk kamu bisa masuk sebagai member Freemason adalah kamu harus percaya adanya Tuhan yang mengatur tatanan dunia. Itu dulu. Kalau nggak salah dulu G itu apa ya kita dengernya ya? Bukan enggak tapi dengernya apa cuma gue lupa gitu. Jadi yang pertama kalau kamu ateis, lu nggak bakal keterima di Freemason.
Oh gitu loh. Waktu gue masuk ke Freemason, ada ritual, itu gue disumpah di Alkitab. Alkitabnya gede. Oh jadi sesuai dengan agama masing-masing? Sesuai dengan agama masing-masing, tapi dasarnya adalah Alkitab. Itu waktu masuk tahun 2023. Gue masuk 2023, terus awal 2024 baru keterima. Jadi aku di background check tuh 6 bulan. Oh pakai background check? Pakai background check. Dan harus direkomendasikan 3 orang. Lu waktu ikut tuh di sini apa di Amerika? Di Amerika. Oh di sini nggak ada? Gua member Mason California, Hollywood Lodge 355. Jadi kalian bisa ke websitenya, bisa ke Instagramnya kok gitu. Kalau mau join aja, tapi harus ada rekomendasi gitu ya. Oh maksudnya ini open for public? Open for public. Ini bukan secret. Orang bilang secret society. Banyak yang ketawain gua, oh Freemason kok ngaku-ngaku, itu kan secret society. Makanya jauhan dikit mainnya gitu ya. Lu buka Mason of California di Instagram ada, di websitenya juga ada gitu. Lu bisa join Mason California, Singapura juga ada, Mason dimanapun. Jadi kalau itu fraternity, kalau kita udah member Mason kemanapun di seluruh dunia dan kita declare kita Mason, gue bisa tinggal di rumahnya. Mereka akan welcome. Kenapa? Karena Mason tadi kan percaya Tuhan. Yang kedua adalah kumpulan orang-orang yang menjunjung tinggi etika, intelektualitas dan kejujuran. Itu Mason. Jadi kalau sudah jadi member Mason, walaupun dia baru kenal Gema itu 1 hari, gue bilang, gue besok ke Jerman, gue bisa tinggal tempat lu, dikasih kamar gue di situ, di rumahnya dia. Oh gitu. Dan itu berarti yang jadi anggota itu ada background khusus nggak? Misalnya ekonom, ada politik, ada atlet pebasket NBA temen gue. Akhirnya gue kenal kan sama pemain NBA di situ. Yang gue tau ada beberapa band yang pakai logo itu, jangan-jangan itu bisa jadi pakai logonya doang atau anggota? Kalau pakai logo-logoan ya bisa aja, tapi sekarang kalau lu hubungin Mason California, apakah betul Gema Guyardi di situ ya? Iyalah, gue ada kartu member juga, mereka akan iya aja. Kalau bila perlu nih Bang Ari nih, one day nih kalau kita ketemu di Los Angeles, gue ajak ke acara makan malamnya Mason. Boleh, kita bisa ngundang orang. Oh itu open. Oh, siapapun bisa. Apa yang lu dapat di dalamnya? Maksudnya info apa yang dapat? Kadang network, kadang jadi kita ada meeting. Setiap periode ada meeting. Ada meeting serius. Itu meetingnya di ruangan Mason. Jadi kalau kalian lihat di Google gitu ya, Mason meetings gitu. Nanti ada tuh ruangannya yang didesain yang unik itu, yang ada kayak papan catur. Terus di setiap 4 penjuru ada wardennya gitu. Itu memang ritual. Jadi ada gerakannya apa segala macam. Saya nggak boleh share detail lah, nggak boleh expose lah intinya. Tapi itu ada ritual meetingnya, itu bicara tentang laporan kinerja dan seterusnya. Dan di situ nggak ada yang namanya menyembah ini minum darah apa segala macam, nggak ada kayak gitu. Ya itu satu. Kedua, meeting sosial. Jadi makan malam bersama, terus nanti sharing apa kayak gitu. Nah itu ada. Itu Indonesia ada nggak pengusaha-pengusaha? Nggak ada. Oh, in Indonesia ada. Beberapa orang Mason di sini ada. Oh gitu. Cuma mereka nggak mau nunjukin. Kalau gua sih setelah gua ngelihat bahwa Mason itu adalah organisasi yang fine aja, bagus malah. Ya, kenapa gua harus takut? Itu kan stigma masyarakat. Nah, iya, karena nggak ada yang ngejelasin begini. Iya, gitu. Selama nggak ada gini ya, branding itu kalau nggak di personal branding, di brandingin orang kan, iya, gitu kan. Betul. Tapi kalau sampai hari ini ada yang tetap berkeras bahwa gua itu hanya level rendah, ya terserah lu lah. Lu boleh ngomong apa? Maksudnya dibilang level rendah karena ya, karena gue tuh baru level Mason yang gue nggak perlu sebut juga level gue di Mason apa kan. Tapi mereka bilang oh iya karena dia tuh baru level rendah aja, makanya dia tuh nggak menyembah setan lah apa. Ya gue ketawain aja lah kalau gitu loh. Karena syarat utama lu minimum punya visa Amerika dulu deh, lu ke Amerika dulu gitu kan. Habis itu lu baru nanti bisa by invitation. Tapi kalau teman-teman dekat ya Bang Ari, gue nggak segan-segan gue undang, gue akan ngomong mereka, gue buat temen ya gitu, acara makan malam gitu ya. Ya udah nggak apa-apa. Iuran $20 buat makan malam biasanya gitu. Oh, pakai potluck gitu ya? Iya kayak gitu. Oh, tapi dia ada iuran khusus nggak per bulan untuk jadi anggota? Per tahun. Per tahun. Sampai berapa tuh kira-kira? $600. Nggak terlalu besar juga ya? Nggak besar. Tapi di dalamnya tuh berarti insight. Ya kalau ekonomi, sekarang politik gitu. Mason kan banyak nih chapternya nih. Dan di situ banyak ada orang-orang government segala macam. Nah kalau misalnya lu get along punya teman ya kadang sharing gitu apa yang terjadi. Makanya gue belajar juga dari mereka gitu. Nah bedanya sama Illuminati apa? Nah kalau Illuminati itu yang sebenarnya nggak pernah declare. Nggak ada orang yang Illuminati declare di Illuminati. Nah itu baru tuh tipu-tipu tuh. Kalau Mason declare mah di mana-mana. Mason klub biasa. Tapi kalau dia Illuminati, oh I'm Illuminati, lu mau join nggak? Itu bullshit, itu scam. Karena banyak Illuminati scam websitenya tuh banyak. Kalau di Indonesia berarti ada juga misalnya klub-klub para
para anggota Mason bikin klub sendiri gitu? Ada harusnya mungkin ada, cuma nggak tersirat secara open kan, nggak boleh kan dulu kayak kalau nggak salah dilarang. Tapi saya tahu ada beberapa orang, saya nggak perlu sebut nama lah, mereka Mason, cuma saya nggak tahu mereka Mason di chapter yang mana gitu. Itu maksudnya dilarang zaman Soekarno? Kayaknya ya. Oh. Zaman itu. Karena dianggap komunitas yang bisa makar lah apa segala macam. Kalau nggak salah tuh dulu kayak begitu ceritanya. Oh, jadi politik yang lebih politik. Kayak zaman dulu kan mungkin lebih rame PKI segala macam kan. Nah, takutnya Mason ini diarahkan ke sana, padahal there's nothing wrong with that. And Mason itu adalah social public community biasa gitu loh. Ya karena orang ketidaktahuan itulah. Tidak gitu. Termasuk gue lagi kepo juga nih. Nah, kalau misalnya kayak Bohemian Grove ya, gitu. Walaupun Bohemian Grove itu kalau di googling juga ada sih lokasinya kan di California kan. Itu kan secret society tuh. Mason masuk situ nggak? Nggak. Tapi ada yang anggota? Ya mungkin ada yang double anggota juga ada. Oh. Tapi Bohemian Grove tuh benar-benar ada? Ya ada. Dan di Amerika tuh yang organisasi yang aneh-aneh kayak begitu banyak. Bebas. Kayak lu gini aja. Masuk ke misalnya ke acaranya Bohemian Grove, boleh nggak? Gue nggak kenal orangnya, nggak mungkin gue bisa masuk juga. Enggak, misalnya teman lu ada yang di Mason barengan terus kemudian undang lu ke situ gitu. Iya, kalau gue diundang, direkomendasikan ya bisa aja. Semua itu by invitation kalau di Amerika. Kan kalau di situ kan dipercaya tuh ada pemujaannya, ada ritual dan segala macam gitu. I don't know. Makanya kalau karena belum ke sana. Gua nggak tahu, gua nggak bisa komen lah. Kan itu. Okay. Di dunia penerbangan pun di Amerika aviation itu ada organisasi seperti Mason ya. Ada klubnya lagi. Ada gitu. Elite klub penerbang by invitation only. Itu orang top dunia semua. Itu pun gua lagi berusaha masuk ke sana. Itu Mason of Aviator ibaratnya gitu. Oh begitu. Dan gua kaget, bapak angkat gua yang dulu ngasih kesempatan gua terbang jet di company-nya pertama kali, gua baru sadar dia Mason. Dia kaget ketika dia tahu setelah sekian tahun gua join Mason, dia kaget. Dia tiba-tiba kasih dia punya badge-nya dia. Oh, you Mason ya. Dan dia adalah termasuk donatur di salah satu chapter yang lain gitu. Oh gitu. Jadi ada chapter-chapternya. Ada chapternya. Gua Lodge 355 gitu. Nah, kalau misalnya jadi misalnya ada di dunia pilot ada, di dunia usaha apa ada segala macam gitu. Nah, ini menariknya gua ke arah ini. Di Epstein itu kan satu grup lagi tuh. Iya. Itu Mason kan? Nah, itu gua nggak tahu dia Mason atau enggak. Itu kan klub para petinggi politik kan, para artis petinggi politik. Itu klub lagi tuh. Iya. Yang sendiri lagi. Kalau menurut gua selama bisa aja dia anggota Mason, tetapi kalau dia bawa-bawa organisasi itu membawa nama Mason pasti di-cut. Karena Mason itu bukan organisasi yang setuju dengan hal-hal yang kotor-kotor kayak begitu. Tapi ada, mesti kemungkinan ada oknumnya Mason yang terlibat di situ ya ada. Nah, namanya kan member club. Bisa aja. Member klub ini gini saja juga gitu ya. Benar. Oh, jadi Epstein ke Bohemian juga mungkin aja ada. Tapi kan Epstein ini lebih ke kelas-kelas dewa itu kan bukan sembarangan orang di situ. Klub juga kan? Iya, itu perkumpulan underground kan sebenarnya kan. Gila kan, itu orang-orang yang ngeri-ngeri semua di situ kan. Iya, profil semua itu kan. Tapi prinsipnya adalah dunia panggung sandiwara ini kan tetap itu manusia dan manusia berkumpul. Ya harapannya one day kan Gema bisa ketemu orang-orang yang lebih dahsyat lagi, berguru kemana-mana. Ya at the end ya knowledge atau inspirasi atau insight yang gue dapat ya gue pasti share lah. Gue pasti share lah. Gitu. Ini kalau teman-teman yang suka main pedal nih kayak mabar invitation only nih. Itu Epstein tuh bro, ya kan? Ya itu tuh. Nah, itu Epsteinnya tuh. Waduh, banyak banget yang didapat ya ngobrol sama Bro Gemaan ya. Banyak hal yang jujur gue juga baru tahu nih. Gue next time akan undang lagi beliau nih ngomongin UFO nih kayaknya. UFO. Kalau lu percaya itu UFO aja ada ya? UFO ada. Dan sighting itu benar-benar ada? Sighting ada karena gue sebagai pilot, gue mengalami kasus di tahun 2024 juga ketika airspace di Amerika ditutup semua gara-gara ada orb di atasnya Washington DC. Itu ngaco tuh yang, itu benar-benar gila itu. Kita tahan dulu itu sebagai satu info berikutnya akan kita obrolin lagi ya. Karena ini banyak hal yang ini di luar dari list pertanyaan gua, bahkan yang gua udah ngeliatnya kayak daging nih obrolan kita nih. Makasih banget nih. Teman-teman kalau yang baru kenalan dari channel, baru kenal sama lu nih. Mau nge-add lu kemana nih? Ke Instagram Gema The Billionaire bisa dan ke YouTube-nya Astronaci ya. Dan juga Gema The Billionaire. Gema The Billionaire dan TikTok
TikToknya gue nggak terlalu aktif tapi Gema Guyardi, tapi banyak impostor gue, hati-hati. Oh gitu. Instagram aja lah lebih aman yang cetak bill. Sekali-kali joget-joget TikTok. Aduh, berdua kita ya. Oke guys, kalau dianggap ini menarik, monggo silahkan share link ini ke teman-teman semuanya, ke circle teman-teman semuanya. Ini edukasi banget dan kita jadi lebih wide lah memandang sesuatu, nggak terlalu mengerucut, nggak terlalu gimana-gimana. Jadi paham sebenarnya arahnya kemana dan kita juga bisa bersiap-siap dengan apa yang bisa terjadi ke depannya. Thank you banget nih bro. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya. Yes sir. Ya jangan lupa untuk follow juga Astronaci. Sampai ketemu lagi. Bye.